Diharapkan kalian mampu memahami dan menerapkan konsep berpikir sinkronis dan diakronis dalam mempelajari sejarah. Apa itu sejarah? Menurut kalian, setiap orang pasti punya pendapat sendiri tentang apa itu sejarah. Nah, kali ini Ibu akan menyimpulkan kalau sejarah itu kisah atau cerita yang mengupas peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau. Peristiwa masa lampau itu dapat diketahui karena adanya bukti-bukti tertulis. Misalnya di sini ada prasasti Caretium. Prasasti Caretium ada pada saat kerajaan Tarumanegara dan berada di Jawa Barat. Ditulis dengan huruf Palawa dan dengan bahasa Sanskerta yang sampai saat ini masih bisa kita lihat. Nah, sumber sejarah selain prasasti tadi, ada juga piagam, kitab-kitab, dokumen, daun lontar, foto, peta kaset, dan sebagainya. Nah, kenapa kita harus mempelajari sejarah? Apa kegunaannya? Menurut sejarawan, itu kita jadi lebih bijaksana dan arif menentukan langkah-langkah hidup pada masa kini dan masa datang. Kemudian memberikan sejumlah pengetahuan mengenai berbagai kisah yang terjadi di masa lalu. Kita jadi tahu bagaimana proses kemerdekaan Indonesia gitu. Kemudian mengilhami kepada kita untuk mencetuskan ide, perilaku dan karya yang lebih daripada masa sebelumnya. Misalnya bisa membuat karya-karya yang bisa dinikmati oleh orang banyak dengan lebih baik daripada masa sebelumnya. Kemudian memberikan kesenangan kepada kita untuk melawat dan berwisata ke masa lampau. Nah, unsur-unsur yang dipelajari dalam sejarah adalah manusia atau sebagai pelaku sejarah. Nah, ketika itu membahas tentang hewan misalnya, dan hewan itu jerapah atau si gajah gitu, itu kalau tidak ada hubungannya dengan manusia, tidak ada pengaruh terhadap kegiatan manusia, itu tidak bisa disebut sebagai sejarah. Nah, tapi kalau hanya membahas tentang hewan aja, maka dibahas dalam pelajaran biologi dan zoologi. Nah, kemudian tempat atau tempat ini adalah ruang atau sebagai tempat terjadinya peristiwa dalam sejarah. Nah, merupakan unsur yang penting yang harus ada dalam sejarah. Ketika sejarawan mengkaji tentang penjajahan, harus ditegaskan di mana penjajahan itu berlangsung. Selain itu, kajian penelitian sejarah harus jelas dari mana sampai mana. Nah, ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa dalam perjalanan waktu. Nah, secara umum ini juga menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Jadi harus jelas di mana. Kemudian waktu, unsur waktu itu adalah seluruh rangkaian ketika proses perbuatan telah, sedang dan akan berlangsung ya. Nah, misalnya ketika perlawanan di Diponegoro dan perlawanan perang Jawa dari perang Padri itu kan sama-sama melawan penjajah, namun masing-masing punya perbedaan dalam sejarah. Apabila unsur manusia, tempat dan waktu yang dibicarakan secara bersamaan, maka persyaratan utama sudah terpenuhi dalam unsur-unsurnya. Nah, selanjutnya menurut bagaimanakah mempelajari sejarah? Menurut Bapak Kuntowijoyo, siswa SMA itu sudah benar dan pembelajarannya harus diberikan secara kritis. Diharapkan bisa berpikir mengapa terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi dan kemana arah kejadian-kejadian itu. Harus kalian bisa bersikap lebih kritis lagi. Kemudian konsep berpikir sinkronis dan diakronis menurut Bapak Kuntowijoyo di sini ada dua kerangka berpikir yang digunakan dalam melakukan penelitian atau penulisan sosial. Nah, di sini kita akan belajar cara berpikir sinkronis dan cara berpikir diakronis atau kronologis ya. Baik. Pertama kita akan berpikir secara diakronis ya. Jadi berpikir diakronis itu adalah kerangka berpikir yang mempelajari kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu. Nah, ini berpikir kronologis digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang rentetan kejadian itu diurutkan sesuai waktu terjadinya peristiwa. Nah, kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat ya. Selain itu, dapat juga membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda terkait peristiwanya. Nah, kalau dan diakronik dan berpikir diakronik ini juga kita akan memikirkan suatu peristiwa di suatu tempat dari waktu A ke waktu B. Maka dari itu, istilah lainnya dari diakronik adalah cara berpikir kronologis yang disebutkan di atas. Nah, kronologi dalam sejarah itu terkait dengan waktu ya. Jadi waktu adalah sesuatu yang selalu bergerak dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Peristiwa itu bergerak melahirkan peristiwa baru yang saling terkait dan tidak pernah berhenti. Nah, saya kalian simak dalam gambar ini adalah perang apa?
Perang Diponegoro yang terjadi tahun 1825 sampai 1830. Nah, kita akan terfokus pada peristiwa perlawanan salah satu kerajaan di Pulau Jawa terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Batavia dari tahun 1825 hingga 1830. Nah, fokus dari pikiran kita terhadap peristiwa antara Perang Diponegoro dengan pemerintah Belanda adalah antara tahun 1825 sampai 1830. Itu istilahnya kita merupakan salah satu proses berpikir untuk mengkaji sejarah. Selain itu kita pun akan tertuju pada peristiwa sebelumnya, sebelum tahun itu, karena untuk memahami sejarah Perang Diponegoro kita harus apa yang melatar belakangi proses terjadinya itu sebelum tahun 1825. Begitu pula dengan pemikirannya kita diarahkan pada waktu setelah tahun 1830. Kita harus mengkaji pengaruh, dampak, atau perkembangan seluruhnya dari peristiwa tersebut. Berdasarkan penjelasan ini kita bisa berpikir kronologis yang memanjang menurut dimensi waktu, bergerak, dan selalu ada hubungan kausalitas, transformasi, dinamis, dan menekankan pada proses Nah, selalu berpikir dinamis dan digunakan dalam ilmu sejarah karena memandang sesuatu terus bergerak dan memiliki kualitas sebab dan akibat. Kemudian dalam berpikir diakronis kita akan menerapkan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berpikir secara sinkronis. Apa itu? Itu adalah mengamati kehidupan sosial secara meluas ya. Jadi tadi kalau yang diakronik itu memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang, kalau yang sinkronis ini terstruktur pada tempat terjadi peristiwa secara berpikirnya itu meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu ya, meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Maksudnya adalah pengkajiannya tidak hanya berfokus pada satu objek atau peristiwa tetapi meluas kepada objek-objek lain yang berkaitan yang terjadi pada saat yang bersamaan. Lalu bagaimana sebenarnya proses berpikir sinkron ini? Sebagai contoh kalian lihat ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita berfokus pada proses kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 serta peristiwa lain yang berkaitan dengan proses proklamasi tersebut pada tanggal itu. Pola berpikir sinkronik pada umumnya digunakan dalam mengkaji ilmu-ilmu sosial yang menekankan pada struktur, artinya ilmu sosial meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronik menganalisis sesuatu tertentu pada saat tertentu. Hal yang tetap adalah dalam segi waktunya, misalnya untuk menggambarkan keadaan ekonomi Indonesia pada suatu waktu tertentu, menganalisis struktur dan fungsi ekonomi hanya pada keadaan tertentu pada saat itu, gitu. Jadi kalau sinkronis meluas dimensi ruang, kemudian sistemnya terstruktur, deskriptif integratif, kemudian statis, menekankan pada struktur dan fungsi, terus digunakan dalam ilmu geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Nah, dengan menggabungkan konsep berpikir sinkronis dan diakronis, maka akan diperoleh pemahaman bukan tentang apa yang terjadi, tapi juga mengapa sesuatu terjadi. Bukan hanya menjelaskan terkaitan antara bagian, namun juga urutan kronologis dan dinamis dalam durasi waktu tertentu. Bukan hanya memperhatikan struktur, namun juga memperhatikan proses transformasi perubahan sepanjang waktu. Karena pada dasarnya tidak pernah ada sebuah sistem sosial yang mapan. Dan sistem sosial itu selalu dinamis, bertumbuh dan berkembang. Dengan demikian dapat diketahui kecenderungan gerakan dan perubahan masyarakat serta ke arah mana pertumbuhan dan perkembangan sebuah masyarakat. Pendekatan multidimensional. Nah, ini pendekatan multidimensional ini dipelopori oleh Bapak Sartono Kartodirjo, sejarawan dari Indonesia. Ini memandang bahwa proses itu kan selalu dinamis, juga memperhatikan berbagai aspek dalam kehidupan sosial yang turut mempengaruhi gerak pertumbuhan dan perkembangan sejarah. Karena sebuah perubahan dalam peristiwa sejarah itu senantiasa diikuti oleh perubahan aspek-aspek lain. Nah, kita akan tampak dalam peristiwa yang saling terkait antara satu aspek dengan aspek yang lain akan memperjelas keunikan dalam setiap proses sejarah. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat pada masa lampau, sejarah memerlukan pendekatan dan konsep-konsep ilmu sosial lainnya. Nah, dalam perkembangannya ada dua pendekatan dalam ilmu sejarah, yaitu sejarah naratif dan sejarah non-naratif. Nah, sejarah naratif adalah
tersusun dalam sebuah cerita, suatu kurun waktu tertentu sehingga tersusun dalam sebuah cerita. Sedang kalau sejarah non naratif lebih berfokus pada masalah atau problem oriented dengan meminjam konsep-konsep ilmu sosial lainnya untuk mengungkapkan berbagai dimensi pada sebuah kenyataan sejarah pada masa lampau. Sejarah naratif lebih fokus pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi pada masa lampau. Sejarah masa lampau ya. Naratif lebih aspek kehidupan politiknya. Nah, yang demikian terjadi proses demokratisasi dalam ilmu sejarah. Jika sejarah naratif yang berfokus pada aspek politik banyak berbicara tentang tokoh-tokoh elit, maka sejarah non naratif juga mengungkapkan kehidupan masyarakat kecil dan orang-orang kebanyakan. Nah, sejarah itu digangkat dengan formulasi what, who, where, and when. Ya, kalian sudah tahu apa sejarah apa yang terjadi, siapa yang menjadi pelaku sejarahnya, terus bagaimana proses terjadinya, mengapa itu bisa terjadi, di mana perjadian itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi untuk mengungkapkan sejarah. Nah, manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Manusia apa? Keberlanjutan dan perubahan. Nah, perubahan itu adalah salah satu aspek kehidupan yang terus bergerak sehingga penjalanan dan selama itu pula terjadi perubahan-perubahan. Nah, perkembangan kehidupan sejak ada manusia sampai sekarang, mulai dari taraf kehidupan yang sederhana sampai taraf kehidupan yang kompleks, ada yang berlangsung dengan lambat, itu disebut dengan evolusi, sedangkan perubahan yang berlangsung dengan cepat dan mendasar disebut dengan revolusi. Nah, bila perubahan itu mengarah ke keadaan yang lebih baik disebut progresif, sedangkan bila perubahan itu mengarah kepada keadaan yang lebih buruk disebut regresif. Nah, keberlanjutan dalam sejarah itu adalah artinya kita menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah itu sejak ada manusia sampai sekarang. Ada peristiwa yang berkelanjutan. Itu merupakan mata rantai yang tak terpisahkan kehidupan generasi sebelumnya dan generasi yang akan datang.